tercurah kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, perkenalah saya untuk menyampaikan tentang keutamaan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tepuk tangan. Teman-teman dan hadirin sekalian yang dicintai Allah, Rasulullah adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca. Demikian pula sebagian besar bangsa Arab di zaman Rasulullah adalah kaum yang ummi pula. Awal turunnya ayat Al-Quran disampaikan dari mulut ke mulut, dihafalkan oleh para pengikut Rasulullah. Mereka yang bisa membaca dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma dan kulit kambing. Namun, sebagian besar umat Islam ketika itu menghafal ayat Al-Quran dan membacanya di kehidupan sehari-hari secara rutin. Selama 23 tahun, Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan dihafalkan oleh para pengikut Rasulullah saat itu. Di masa hidup Rasulullah, Al-Quran berada di kepala para penghafal Al-Quran. Banyak di antara para sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan, 30 juz 114 surah. Sampai sekarang pun banyak umat Islam yang hafal Al-Quran secara keseluruhan, 30 juz 114 surah, 6.636 ayat. Al-Quran adalah kitab suci yang indah dan mudah dihafal, sehingga banyak orang yang mampu menghafalnya tanpa salah satu huruf pun. Allah menegaskan ini dalam surah Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran surah Al-Qamar ayat 17. Modal utama untuk menghafal Al-Quran ialah tekad dan kemauan. Insya Allah, jika kita ada kemauan, kita bisa menghafalnya setiap hari 2 atau 3 ayat. Insya Allah selama setahun kita bisa hafal 1 atau 2 juz Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang hafal Al-Quran adalah kekasih Allah. Siapa yang memusuhi mereka berarti memusuhi Allah. Siapa yang mengasihi mereka berarti mengasihi Allah. Hadis riwayat Dailami dari Ibnu Umar. Bertekadlah untuk menghafal Al-Quran seumur hidup. Tak peduli berapapun umur Anda dan berapa juz pun yang bisa Anda hafal, itu adalah karunia Allah yang besar. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak hanya sekedar dibaca dan dihafal, tetapi kita perlu memahaminya dengan baik sehingga kita akan selamat. Selain itu, memahami Al-Quran juga merupakan amalan utama yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dari Utsman bin Affan. Namun demikian, membaca Al-Quran juga merupakan amalan yang dapat menjadi bekal kita pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran, karena ia pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, orang yang selalu membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran setiap hari dijamin oleh Allah tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Hati dan pikirannya diterangi oleh cahaya Quran yang menerangi jalan kehidupannya. Allah membimbing hati dan pikirannya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikannya. Merekalah orang yang sukses dan mendapat kemenangan hidup di dunia dan akhirat. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat membiasakan membaca dan menghafal Al-Quran serta memahaminya, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Santri pintar makan nasi setiap hari, badan berisi, otak bernutrisi. Santri pintar harus mengaji, rajin mengaji, disayang ilahi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalam.